kasih Tuhan, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Ketika kami merenungkan kebaikan-Mu ya Bapa, sungguhlah kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Sepanjang tahun kami lalui dan kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai hari ini, kami menyadari ya Bapa, semuanya karena pertolongan-Mu Tuhan.
yang kami berikan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Oh haleluya. Biarkan kami menjadi umat-Mu yang limpah dengan ucapan syukur kepadamu ya Tuhan. Karena kami telah rasakan betapa Engkau Allah sungguh sangat teramat baik bagi kami. Engkau nyatakan kebaikan-Mu lewat kelahiran-Mu Tuhan. Engkau datang ke dalam dunia karena Engkau Tuhan Yesus mengasihi kami umat-Mu ya Bapa. Kemanapun kami melangkah Tuhan, biarkan damai-Mu itu ada di hati kami Tuhan Yesus, sehingga yang ada di hati kami selalu ingat kebaikan-Mu Tuhan, sehingga kami selalu mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Dengan ucapan syukur membuat kami tubuh, oh Tuhan, membuat tubuh kami sehat adanya Tuhan Yesus. Suasana damai itu memenuhi hati kita, sukacita, damai sejahtera memenuhi hati kita. Haleluya. Kebencian dan kasih itu tidak bisa menyatu. Mari pilih kasih, pilih kebaikan. Buang kepahitan, buang dendam. Mari ambil damai sejahtera itu, karena itu yang membuat tubuh kita sehat. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarkan damai sukacita Natal memenuhi setiap hati kami, bahkan keluarga kami, dimanapun mereka merayakan Natal Tuhan Yesus. Haleluya. Sana terpujilah Tuhan, terpujilah. Saya undang sana terpujilah Tuhan, terpujilah dalam dunia ini. Kau lahir untuk menyelamatkan kami, Kau lahir untuk menebus dosa dan pelanggaran kami. Dan kami mau bersuka cita pagi hari ini Tuhan, mendengarkan kabar baik yang dari-Mu Bapa. Sebab Kau Tuhan yang punya rencana indah di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur karenanya. Dan kami buka hati dan pikiran kami untuk firman-Mu, berbicaralah kepada setiap kami Bapa. Di dalam nama Yesus kita yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Selamat hari Natal. Haleluya. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu sekalian, di hari Natal ini saya ingin bagikan satu kisah yang mungkin jarang dikhotbahkan kalau di ibadah Natal.
yaitu di Injil Matius pasalnya yang kedua. Kita akan baca ayat 16 sampai 18. Matius pasalnya yang kedua, ayatnya yang 16 sampai ayatnya yang ke-18. Kalau saudara sudah ketemu, kita bangkit berdiri untuk baca firman Tuhan. Matius 2 ayat 16 sampai 18. 1, 2, 3. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Amin. Silakan duduk saudara. Satu sisi kita kalau bicara Natal, kita bicara sukacita. Kalau kita bicara Natal, kita bicara perayaan, saudara. Tetapi di belahan wilayah yang lain, saudara, pada zaman itu, khususnya di Bethlehem, saudara, itu terjadi yang namanya pembantaian, gitu bahasanya ya. Pembantaian anak-anak, saudara. Ya, kenapa? Karena saat itu ada seorang raja yang memerintah wilayah Yehuda, saudara, namanya Herodes. Nah, buat informasi sejarah buat saudara, jadi waktu itu wilayah Israel dan Yehuda itu dijajah oleh bangsa Roma, tetapi bangsa Roma itu masih punya yang katakanlah kaki tangan gitu ya, orang lokal ya, orang Yahudi, saudara. Nah, yang bisa dikatakan memerintah di wilayah-wilayah tersebut. Tetapi raja-raja ini atau kepala-kepala ini, saudara, itu tetap tunduk di dalam pemerintahan Romawi, saudara. Nah, di wilayah Yehuda saat itu yang memerintah namanya Raja Herodes, saudara. Saya tidak tahu seberapa banyak saudara mengerti atau mengenal tentang Herodes. Nah, Herodes ini, saudara, terkenal suka yang namanya kekuasaan, suka yang namanya popularitas, saudara. Nah, di dalam pemerintahannya awal-awal, saudara, dia itu sebetulnya suka seorang nabi yang namanya Yohanes. Mungkin saudara pernah dengar namanya Yohanes Pembaptis. Dia suka sama Yohanes Pembaptis, tetapi istrinya Herodes itu gak suka sama Yohanes Pembaptis karena pernah ditegur, saudara. Jadi istrinya Herodes ini gak suka sama Yohanes Pembaptis. Dan satu ketika lagi ada perayaan, anak dari Herodes ini menyenangkan hati Herodes. Lalu Herodes bilang sama anaknya, kamu minta apa aja saya akan kasih, bahkan setengah kerajaan saya akan kasih. Nah, anak perempuannya ini yang menyenangkan hati ayahnya itu ngomong kepada ibunya, kira-kira saya minta apa gitu kurang lebih. Nah, ibunya itu membisiki kepada sang putri, kasih tahu sama papa kamu, saya minta kepala Yohanes Pembaptis ada di talenan ini, ada di piring ini. Waduh, permintaannya luar biasa kejam. Nah, singkat cerita, dicari Yohanes Pembaptis, lalu dipenggal kepalanya ditaruh di atas piring, ya, di atas nampan, dan dikasih kepada sang putri oleh Herodes. Herodes ini terkenal begitu kejamnya, saudara. Nah, ketika dia di dalam pemerintahannya mungkin lagi tenang-tenang, lagi adem-adem, dan saat itu kota Bethlehem gempar, saudara. Gempar karena apa? Karena ada kedatangan tamu yang begitu meriah, saudara. Tamu ini datangnya rombongan, saudara. Tamu ini terkenal sebagai orang yang datang dengan pakaian yang megah seperti orang-orang yang bangsawan, saudara. Nah, orang-orang itu disebut orang-orang Majus, ya. Orang Majus ini adalah orang-orang yang berasal dari timur, saudara, ya, dari daerah Timur Tengah. Datang berduyun-duyun. Kita sama-sama tahu bahwa orang-orang Majus ini masuk kota Bethlehem karena mengikuti apa? Mengikuti bintang, saudara.
yang ikuti bintang di timur, saudara. Karena mereka dengan pelajaran astronominya itu meyakini bahwa ada raja yang akan lahir, saudara. Raja yang akan mengubah dunia ini. Lalu mereka masuk ke dalam kota Bethlehem, ya, seperti arak-arakan gitu ya. Sama kalau saudara misalnya lagi di jalan tiba-tiba ada rame-rame, itu kan akan mengundang perhatian. Nah, sehingga Raja Herodes itu bertanya-tanya, ini ada apa? Lalu orang-orang Majus itu seperti adat istiadat pada umumnya, ketika masuk sebuah kerajaan pasti menghadap apa? Menghadap raja. Samalah kayak kita tinggal di Indonesia, kalau saudara bertamu di sebuah wilayah ada aturan tuh, 1 kali 24 jam lapor siapa? Lapor RT. Ya kan? Nah, jadi pada zaman itu orang-orang Majus itu menghadap Raja Herodes untuk apa? Ya untuk permisi gitu kurang lebih. Nah, Raja Herodes tanya, saudara, ada apa? Apa maksud kedatangan kalian? Nah, orang Majus itu bilang sama Herodes, saudara, ya, bahwa kami kesini itu karena kami ngikuti ada bintang di timur bahwa akan ada seorang raja yang lahir. Wah, ini sesuatu yang tidak baik buat Herodes, karena saat itu rajanya siapa? Herodes. Jadi kalau dibilang akan ada raja yang lahir, berarti kurang lebih di kepikirannya Herodes bahwa yang akan lahir ini itu adalah apa? Pesaingnya dia, yang akan gantikan dia. Wah, tapi Herodes ini orangnya licik, saudara. Jadi dia bilang sama orang Majus, ya sudah, coba kamu cari dulu itu bayi, ya. Nanti kalau sudah ketemu, kasih tahu saya. Nah, saya mau katakan sama saudara bahwa menurut sejarah, waktu orang Majus ketemu Tuhan Yesus. Nah, biasanya kalau kita ada dekorasi Natal tuh ya, ada palungan ya, ada kayak apa kandang, lalu ada palungan, di dalam palungan ada bayi Yesus, lalu biasanya kita lihat ada orang-orang Majus. Nah, saya mau katakan sama saudara, waktu orang Majus ketemu Tuhan Yesus, itu Tuhan Yesus tidak lagi bayi, saudara. Jadi orang Majus waktu ketemu Tuhan Yesus itu posisinya Tuhan Yesus bukan baru saja lahir. Yang baru saja lahir, yang ketemu Tuhan Yesus itu gembala-gembala. Ya, gembala-gembala. Nah, jadi Tuhan Yesus itu kurang lebih sudah usianya 1-2 tahun, saudara. Ya, makanya Herodes waktu tahu orang Majus itu kan sudah dibilang nanti kalau udah ketemu yang bakal lahir itu yang bakal jadi raja, balik lagi kasih tahu saya di mana anak itu. Orang Majus itu, saudara, Alkitab katakan, saudara, Alkitab katakan orang Majus itu dapat mimpi. Dapat mimpi apa? Pergi lewat, pulangnya lewat jalan lain, jangan lewat kerajaannya Herodes. Waktu Herodes tahu ternyata orang Majus ini udah keluar dari Bethlehem, sudah keluar dari Yehuda, tanpa sepengetahuan Herodes, Herodes keluarin apa? Keluarin perintah, saudara. Perintahnya apa tadi? Di situ kita baca tadi di ayat 16. Bahwa Herodes menyuruh membunuh semua anak-anak di Bethlehem yang berumur berapa? 2 tahun ke bawah. Gimana tuh? Seorang ibu yang mungkin lagi main sama anaknya. Kayak Benny tuh, dia anak umur berapa tuh? Iya, udah 2 tahun. Hampir 2 tahun. Untung lu nggak hidup di zaman itu. Ya, gimana coba perasaannya seorang ibu lagi suapin anaknya, tiba-tiba anaknya ditangkap sama tentara Herodes. Seorang ibu yang mungkin lagi gendong anaknya, tenangin supaya tidur siang, anaknya diambil sama Herodes. Semua anak usia di bawah 2 tahun ditangkepin, saudara. Ditangkepin sama Herodes. Untuk apa? Dibunuh. Makanya tadi di ayat yang ke-18 dibilang, terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Kita tahunya kisah Natal itu penuh sukacita. Kita tahunya kalau Natal itu selebrasi. Tapi ternyata waktu Natal itu terjadi peristiwa pembunuhan anak-anak di Bethlehem.
oleh seorang yang menurut saya dua hal ini. Orang yang takut dan orang yang khawatir. Seorang yang takut tahtanya akan diambil. Seorang yang khawatir kekuasaannya tidak akan berlangsung lama. Bahkan Herodes ini menikah dengan beberapa perempuan, saudara. Yang menariknya adalah anak-anaknya itu, saudara, yang lahir dari istri pertama, istri kedua. Tahu nggak diapain, saudara? Kalau anaknya satu ketika anak-anaknya tumbuh besar. Ada dua anaknya, putranya, saudara, tumbuh besar. Tiba-tiba entah pikiran dari mana, entah iblis bisikin dari mana, Herodes menyuruh tentaranya untuk bunuh anaknya sendiri. Dua putranya dibunuh sendiri. Kenapa? Karena dia bilang, jangan-jangan nanti anak saya rebut tahta saya. Saudara, kalau kita takut sama khawatir, itu macam-macam pikirannya, saudara. Bisa macam-macam aneh-aneh. Zaman itu, saudara, di Yahudi ada namanya imam besar, saudara. Imam besar itu yang pimpin ibadah, saudara. Imam besar itu tokoh yang dihormati seperti raja juga. Cuman kalau raja ngurusin sekuler, kalau imam besar itu ngurusin hal-hal yang rohani, saudara. Nah, kebetulan imam besarnya itu iparnya dari Herodes. Namanya Aristobulus ketiga, saudara. Nah, Aristobulus yang ketiga ini kalau dia khotbah, kalau dia melayani umat Yahudi, itu banyak yang suka sama firman Tuhan yang dibagikan, sama pengajaran yang dibagikan. Lalu Herodes lihat, ternyata orang-orang Yahudi itu suka sama Aristobulus. Apa yang dilakuin? Dia suruh tentaranya untuk apa? Tangkap Aristobulus. Diapain? Penggal lagi. Mungkin saudara pikir ini orang gila kali ya. Semua orang dibunuh-bunuhin. Semua orang pokoknya yang dia rasa akan jadi saingan, pokoknya dia sikat. Karena apa tadi? Dua hal tadi apa, saudara? Karena takut dan khawatir. Bilang kanan kirinya, jangan takut. Amin, saudara. Wah, edan kalau orang bilang, saudara. Kalau saudara buka, sekarang kita ke kisah para rasul, saudara ya. Kita ke kisah para rasul. Itu di kisah para rasul juga, saudara, di pasal yang ke-12. Coba kita buka kisah para rasul pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Jadi Herodes ini, saudara, udah habis Yesus dibunuh ya, Yesus disalibkan dan sebagainya, saudara, sampai akhirnya mulai kekristenan itu bertumbuh, saudara ya. Di ayat yang pertama bilang gini, kira-kira pada waktu itu raja apa? Herodes mulai apa? Bertindak dengan apa? Keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Lalu ayat kedua dibilang apa? Ia menyuruh apa? Membunuh Yakobus. Kita sama-sama tahu kan ada 3 murid Yesus yang pertama, Petrus, Yohanes, Yakobus. Yohanes sama Yakobus ini saudaraan, saudara, adik kakak. Ya, Yohanes Yakobus itu adik kakak. Kalau saudara pernah ingat, 12 murid Tuhan Yesus itu ribut, konflik. Konflik akan apa? Mereka ributin, nanti kalau di sorga siapa yang paling besar. Jadi gak heran kalau di gereja kadang-kadang ada pengerja ribut, pendeta ribut. Dari zaman dulu juga rasul-rasul udah ribut, saudara. Ngeributin apa? Siapa yang paling gede nih? Sampai-sampai melibatkan mama. Wah, ada anak mama. Nanti saudara baca di Injil. Mamanya siapa? Mamanya Yakobus dan Yohanes. Jadi mamanya Yakobus sama Yohanes itu datengin Yesus, deketin Yesus, lalu nego. Bilang begini, ya Tuhan, kalau nanti di sorga nanti, boleh nggak anak saya yang satu duduk sebelah kananmu, anak saya yang satu duduk sebelah kirimu, gitu. Ya, yang satu tangan kanan, yang satu tangan kiri, gitulah. Berarti artinya apa? Posisinya penting, gitu, saudara. Ya, jadi nggak cuma nyari posisi di dunia, sampai di sorga juga nyari posisi, saudara. Lalu Tuhan Yesus bilang apa? Barang siapa yang mau terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi yang terkecil, menjadi pelayan, katanya. Nah, kebayang gak saudara? Herodes ini suruh bunuh saudaranya Yohanes, namanya Yakobus, dengan apa? Dengan pedang. Ayat ketiga, ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya dan menyuruh menahan Petrus. Jadi orang ini, saudara,
itu senangnya cari popularitas. Dia pengen semua orang suka sama dia. Kalau orang gak suka sama dia, dia mulai mikir, aduh, kenapa ya? Dia lihat ada orang lagi, wah yang ini yang lebih disukai. Udah siap-siap aja tuh orang pasti dibunuh. Gak pengen orang lebih terkenal. Kenapa? Takut nanti popularitasnya turun. Khawatir nanti kalau gak disukai lagi. Ayat ke-6, Kisah Rasul 12 ayat 6. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit, terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Ayat 7, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Selanjutnya kita tahu Petrus dibebaskan dari penjara karena pertolongan Tuhan. Tapi ayat 19 dari Kisah Rasul 12 ayat 19, Herodes menyuruh mencari Petrus. Dicari terus, saudara. Yang repotnya lagi, kalau orang takut dan khawatir, itu pasti dia nganggap diri gak pernah salah. Yang salah orang lain. Gara-gara Petrus gak ketemu, ayat 19 bilang apa? Lalu Herodes menyuruh memeriksa pengawal-pengawal dan membunuh mereka. Gila gak nih orang, saudara? Ayat 20, nah ini kita baru tahu kisah matinya kenapa. Ayat 20, Herodes sangat marah terhadap orang Tirus dan Sidon. Atas persetujuan bersama mereka pergi menghadap dia. Mereka berhasil membujuk Blastus, pegawai istana raja, ke pihak mereka. Lalu mereka memohonkan perdamaian karena negeri mereka beroleh bahan makanan dari wilayah raja. Dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka. Dan rakyat bersorak membalas, ini suara Allah dan bukan suara manusia. Ayat 23, dan seketika juga ia ditampar malaikat Tuhan. Ia mati dimakan cacing-cacing. Jadi matinya Herodes diapain? Ditampar malaikat Tuhan. Ini satu-satunya kisah Alkitab orang mati ditampar malaikat, saudara. Saya mau ajak kita nyanyi lagu. Ini lagu baru, harusnya bahasa Inggris, tapi ada bahasa Indonesianya. Nah, ya, ini ada kaitannya sama khotbah ini, saudara. Ya, coba liriknya udah ada A-nya ya. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Siapa yang pernah ngalamin kebaikan Tuhan, angkat tangannya. Saya mau bilang sama saudara, Tuhan berbuat baik bukan hanya di masa lalu, tapi Tuhan juga bisa berbuat baik di hari esok, saudara. Kita belajar di Natal ini, saudara, ada satu orang yang hidupnya takut terus, hidupnya khawatir terus, sampai-sampai si A dibunuh, si B dibunuh, si C disingkirkan dan sebagainya. Mungkin kita gak sampai bunuh, mungkin kita gak sampai bunuh orang, saudara. Tapi kadang-kadang saking kita takutnya, saudara, kita bunuh harapan orang.
Kita matiin harapan orang. Saking kita khawatirnya, kita bilang sama anak kita, udahlah, gak usah sekolah yang mahal-mahal. Kita khawatir gak bisa bayar sekolah anak. Kita matiin tuh harapan anak kita. Kita bilang sama istri kita, udahlah, gak usah neko-neko lah. Kita matiin harapan dia. Saya mau katakan sama saudara, mungkin kita gak sampai membunuh secara fisik, tapi seringkali kita juga sampai bunuh mimpi kita sendiri, saudara. Udahlah, gue udah doa, gak terjadi kok, gak terwujud kok. Udahlah. Saya mau katakan sama saudara, orang yang takut sama yang khawatir, saudara, itu kalau bisa sekitarnya jadi mati, saudara. Jangankan sekitarnya, dirinya sendiri. Akhirnya dia mati, cita-citanya mati, pengharapannya mati. Makanya ada satu orang yang pernah bilang, saudara, di sebuah buku, tahu nggak tempat harta karun itu ada di mana? Di kuburan, kata. Karena di kuburan itu banyak yang dikubur, bukan hanya jasadnya, tapi juga impian-impian mereka. Dari kecil pengennya jadi dokter sih sebetulnya. Dari kecil sih pengennya jadi penyanyi. Dari kecil pengennya jadi chef. Dari kecil pengen jadi pebisnis yang sukses. Ya, tapi modal kan gak ada. Ya, udah macam-macam lah, gagal terus. Tapi ya, gimana orang tua saya gini. Tapi ya, semuanya banyak, saudara. Tapi pujian ini tadi ngajarin bahwa sejak pagi ku terbangun sampai malam ku terlelap, kasih setia Tuhan selama-lamanya. Makanya saudara, waktu Tuhan Yesus lahir, malaikat bilang sama Yusuf dan Maria bahwa ada julukan nama Yesus, yaitu apa? Immanuel. 6 hari lagi kita akan masuk tahun 2023, saudara. Serahin ketakutan kita sama Tuhan. Amin, saudara. Serahin kekhawatiran kita sama Tuhan, saudara. Karena kalau kita mau dipikir-pikir, sampai ada istilah orang bilang begini, gila, gue pikirin masalah gue udah mau pecah kepala gue. Bayangin, saudara. Itu mau pecah kepala tuh seolah-olah, saudara, ada yang bilang lagi mumet, ada yang bilang lagi penuh, ada yang sampai akhirnya deg-degan. Satu ketika istri saya bilang gini, di artikel yang dia baca, tahu gak saudara, ada yang membunuh lebih cepat dari sakit jantung. Ada yang membunuh lebih cepat dari sakit kanker. Apa namanya? Kekhawatiran. Kekhawatiran itu membunuh lebih cepat dari sakit jantung. Bahkan kemungkinan besar orang yang sakit jantung karena banyak takut. Yesus kemanapun dia pergi, dia seringkali berkata, jangan takut, jangan takut. Kata jangan takut disebutkan di Alkitab sebanyak 365 kali. Kalau dihubung-hubungkan, kalau kata jangan takut disebutkan 365 kali di dalam Alkitab, dalam setahun itu ada berapa hari? 365 hari. Supaya tiap hari Tuhan punya jatah buat saudara dan saya. Jangan takut. Jangan takut. Jangan takut. Jangan takut. Yesus ada. Yesus lahir supaya ketakutan dalam hidup saudara hilang. Seringkali saudara, orang hidup nggak di hari ini, hidupnya hari esok atau hari kemarin. Badannya ada di tanggal 25 Desember, tapi pikirannya udah di 26. Aduh, besok kerja nih, hari Senin nih, gak ada cuti bersama nih lagi kan. Aduh, kerjaan numpuk nih, aduh deadline nih. Aduh, gua mesti lakuin ini. Nanti kalau enggak gimana ya, kalau ini gimana ya. Saya mau katakan seringkali saudara, ketakutan dan kekhawatiran mencuri damai sejahtera kita, saudara. Ketakutan dan kekhawatiran mencuri sukacita kita. Ketakutan dan kekhawatiran mencuri kedamaian kita, saudara. Bahkan kadang-kadang saudara, ada nabung. Bagus gak kalau nabung? Nabung bagus ya. Nabung itu satu bentuk kita perencanaan keuangan. Tapi gak sedikit orang nabung itu bilang, nanti kalau resesi gimana? Nanti kalau gua gak ada duit gimana? Nanti kalau gua... Jadi motivasinya takut, saudara.
Saya adalah orang yang cukup lama belajar yang namanya marketing, saudara, pemasaran. Ternyata saudara, di dalam dunia pemasaran, sebagian besar konsumen itu membeli produk atau membeli jasa itu karena takut. Karena takut, saudara. Jadi yang dijual adalah ketakutan. Jadi kalau misalnya produsen-produsen gitu ya, atau pemberi-pemberi jasa, itu sebetulnya menjual ketakutan. Dan itu yang membuat orang beli produknya jadinya. Misalnya contoh saudara, ya, contoh nih, produk sampo, misalnya shampoo, ya, coba produk shampoo, ya, yang dijual apa? Ya, rambut rontok, ada iklannya rambutnya rontok. Terus yang nonton apa? Aduh, nanti kalau rambut gua rontok gimana ya? Nah, ini supaya tidak rontok. Apalagi? Waduh, penuaan. Wah, penuaan. Lalu apa ini? Dijual apa? Nanti laki lu digondol cewek lain tuh. Aduh. Nah. Saya mau katakan sama saudara, 90% bahkan menurut survei, orang membeli produk atau membeli jasa itu karena takut. Karena ketakutan. Bahkan saudara, saya mau katakan, orang punya agama, orang mempercayai agama tertentu juga karena takut. Takut apa? Api neraka. Api neraka. Bahkan di dalam agama yang gak percaya surga dan neraka, yang mempercayai reinkarnasi, mereka berbuat baik supaya apa? Supaya waktu nanti reinkarnasi berikutnya, masuk ke kehidupan berikutnya, gak jadi binatang. Karena Cut Pakai dulu katanya banyak salah. Jadi pas lahir di kehidupan berikutnya jadi manusia babi, saudara. Kalau saudara percaya reinkarnasi atau saudara percaya Tuhan sekalipun, seringkali orang percaya pun karena takut. Tapi saya berdoa pagi hari ini ketakutan saudara lenyap. Natal saudara bicara bahwa Yesus hadir untuk mengingatkan saudara. Tahu gak saudara? Biasanya rata-rata orang takut tuh karena apa? Karena sendirian. Karena sendirian. Tapi ketika ada kawan, ketakutan turun. Terus yang kawan yang ada, dia tahu lebih hebat. Ketakutannya makin turun. Makanya ada istilah bilang gini, beraninya rame-rame. Ya, beraninya rame-rame. Kenapa? Karena memang manusia cenderung saudara, waktu ada kongsian, waktu ada kawan yang lebih kuat, ketakutan lenyap saudara. Makanya istilah Yesus dibilang Immanuel, Allah beserta dengan kita. Saya juga dulu gitu saudara, takut. Waduh, ya kan? Nanti kalau nggak ini gimana? Kalau nggak begini gimana? Kalau nggak begitu bagaimana? Saya mau katakan sama saudara, Yesus ada untuk melenyapkan ketakutan kita. Saya berdoa di GB Live nggak ada Herodes saudara. Saking takutnya, saking khawatirnya, kayak semua orang jadi musuh. Sama saudara, di dunia kerja juga begitu, sikut menyikut, jatuh menjatuhkan. Sama di dunia bisnis juga begitu, sikut menyikut, jatuh menjatuhkan. Supaya apa? Takut nanti kalau bisnisnya nggak maju gimana? Takut nanti kalau karirnya nggak naik gimana? Takut, khawatir. Takut nggak makan, takut nggak bisa kasih yang terbaik buat anak, takut nanti hidup saya gimana. Saya mau katakan sama saudara, Tuhan pelihara kita semua. Tuhan pasti pelihara kita semua. Tadi pagi saya sambil, ya kalau di rumah, ya saya bantu juga saudara cuci baju, jemur baju, sambil nungguin cucian beres saudara sebelum jemur. Saya keinget, iya ya, ini Natal nih gak ada Pak Rusdi nih. Saya keinget Pak Rusdi jadi tadi pagi. Iya ya, friend gua gak ada lagi nih gitu kan.
Terus saya keinget keluarga Pak Rusdi. Tapi saya ngeliat ya, so far sampai hari ini Tuhan pelihara keluarga Pak Rusdi. Ya. Gak sendirian. Mungkin Bu Kesia bisa ngerasa sendirian. Siapapun kita yang kalau pernah ditinggal sama orang yang kita kasih bisa merasa sendirian. Waktu papa mama saya meninggal, kita juga merasa sendirian. Apalagi waktu Tuhan suruh saya buka gereja, saya bilang sama istri, gimana nih Tuhan suruh buka gereja? Waduh, istri saya bilang, duit dari mana, bla bla bla. Ya sudah, kita jalani. Saya masih ingat saudara, ya, saya masih ingat bahwa waktu awal bangun gereja ini, saya pikir saya nggak mau ada edar kolektor. Saya ingat masa-masa di mana pengeluaran itu lebih besar daripada pendapatan. Hampir dalam pikiran saya, udahlah edar aja kolektor lah. Tapi dalam hati Tuhan bilang, jangan. Saya pelihara. Ini udah jalan kita 10 tahun di gereja, saudara. Ya. Saudara pernah ingat gak saya minta uang Natal sama saudara? Kesannya Natal kemarin cuman gedung kecil gini ya, nggak sewa tempat kita ya. Sampai di Natal saudara pulang bawa makanan dan sebagainya. Ini nggak kecil punya nih semua biaya saudara, nggak kecil punya. Apalagi ada pihak keamanan datang, sebetulnya cuma 4 orang, lapornya cuma 4 orang. Tapi seperti biasalah, kenyataan datang berbondong-bondong saudara. Ya, hari ini datang lagi kan, nanti tanggal 1 datang lagi. Ya, emang kita nggak memberikan berkat buat mereka, ngasih juga saudara. Saya kadang bilang ke full timer, kan kalian cuma bisanya, Pak tolong transfer Pak Jun tolong transfer Pak Jun tolong transfer. Kita nggak edar kolektor saudara. Tapi saya mau katakan sama saudara, sepanjang hidupku kau setia. Udah 10 tahun loh saudara, Tuhan sertai GBLIFE. Kalau Tuhan sertai GBLIFE, Tuhan juga sertai hidup saudara. Bilang kanan kirinya, jangan takut. Coba taruh tangan kanan saudara di dada, bilang jangan takut, jangan khawatir, jangan takut, jangan khawatir. Amin saudara. Yuk kita sama-sama nyanyi yuk. Kita sambil bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu. Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu. Ku nyanyi kebaikanmu. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu. Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur bahwa Natal ini Tuhan mengingatkan bahwa kami gak perlu takut seperti Herodes. Kami gak perlu khawatir seperti Herodes Tuhan. Karena kami percaya Engkau ada serta dengan kami. Dan kami mengucap syukur dengan perjamuan kudus ini Tuhan. Kami mengangkat roti di tangan kanan kami dan mengatakan dalam nama Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Kristus, Tuhan Yesus sendiri yang telah pikul semua dosaku pada tubuhnya di atas kayu salib, supaya aku yang mati bagi dosa hidup oleh pembenaran. Oleh bilur-bilurnya aku menjadi sembuh dalam nama Yesus. Inilah tubuh Kristus, makanlah. Mari angkat anggur di tangan kanan saudara, katakan bersama saya dalam nama Yesus. Inilah darah Yesus, darah perjanjian yang baru dan kekal, yang berikan kami pengampunan penebusan atas segala dosa dan pelanggaranku. Dosaku sudah diampuni. Dalam Kristus aku adalah kebenaran Allah. Dalam Kristus aku adalah ciptaan yang baru. Dalam nama Yesus,
Inilah darah Yesus, minumlah. Tuhan ingetin saya, saudara, bahwa hari-hari ke depan ada kalanya Tuhan bawa kita ke padang rumput yang hijau. Ada kalanya Tuhan bawa kita ke air yang tenang. Tapi saudara, ada kalanya juga kita lewati lembah yang kelam. Gak ada yang mau lembah kelam, saudara. Gak ada yang mau ibaratnya hidup masalah, pusing. Dan saya ingat, saudara, 10 tahun Tuhan sertai GB Life, 40 tahun Tuhan sertai hidup saya. Masa iya sih dia tinggalin kita? Dia bilang dia Immanuel. Immanuel tuh bukan hanya berarti Tuhan menyertai kita. Bukan itu, saudara. Artinya apa? Tuhan menyertai kita sampai di sorga, saudara. Sampai kita tutup mata, Tuhan yang sertai kita, saudara. Jangan takut, mungkin ada orang yang gak selalu menyertai saudara. Mungkin gak semua orang, bahkan anak-anak saudara atau pasangan saudara, ada kalanya mereka tinggalin saudara. Entah tinggal karena menikah, entah tinggal karena dipanggil Tuhan pulang. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan saudara. Dia sertai saudara. Mari angkat tangan saudara. Sepanjang hidupku kau setia. Oh, sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku kau sepanjang hidupku, sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu. Mari angkat tangan dua-dua, sekali lagi katakan. Oh, sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu, ku nyanyi kebaikanmu, ku nyanyi kebaikanmu, ku nyanyi kebaikanmu, Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami akan menutup tahun 2022 ini Tuhan dengan kesadaran, dengan pewahyuan bahwa Tuhan Yesus Immanuel buat kehidupan kami. Kami menyerahkan semua ketakutan, semua kekhawatiran kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami mengangkat tangan bukan karena menyerah. Kami mengangkat tangan karena kami ingin Tuhan yang turun tangan dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Hamba berdoa secara khusus buat jemaat GB Life Tuhan. Di tengah pergumulan, di tengah tantangan mereka Bapa, biarlah firman-Mu yang menjadi kekuatan, firman-Mu yang membebaskan mereka dari ketakutan, dari kekhawatiran. Biarlah kami melangkah masuk ke 2023 Tuhan dengan penyertaan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain Tuhan, menikmati hari Natal ini Tuhan dengan keluarga terkasih. Kami percaya Tuhan, kami bawa berkat ini, kami bawa kabar baik ini, bahwa kami gak sendirian, ada Tuhan serta dengan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami pulang dengan berkat Tuhan. Angkat kedua belah tangan saudara, pulanglah bawa berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu shalom-Nya, damai sejahteranya mulai siang hari ini sampai Maranatha yang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan